Apa sih marah dengan kamu gitu? Kamu kalau mau masuk rumah, ketok pintu dulu yang sopan. Datang dari mana kamu jam segini baru pulang? Mana bau alkohol segala? Datang dari mana kamu, Mas? Udah deh, Ma. Jangan ikut campur urusan Ratna. Ratna mau ngapain? Sama siapa? Di mana? Emang Mama pernah peduliin selama ini? Enggak, Ma. Mama sibuk sama uang, sama karirnya. Udah deh, jangan sok peduli sama Ratna. Ratna, kamu kalau ngomong baik-baik ya. Mama cari uang buat jajan kamu, buat sekolah kamu. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu sama Mama. Apa sih, Ma? Ratna gak pernah ngerasain punya orang tua, Ma. Ratna, kamu ini. Apa, Ma? Apa? Dampar aja, Ratna, dampar. Ya Allah, Ratna. Itu anak. Keesokan harinya, Ibu Ratna pergi bekerja seperti biasanya dan pamit kepada Ratna yang sedang berada di kamar. Ratna. Mau berangkat kerja dulu ya, Nak. Jangan kemana-mana, kan kamu libur. Iya, Ma. Ingat, jangan kemana-mana. Mama mau berangkat kerja dulu. Iya. Udah, Mama berangkat sana. Ya udah, Mama mau berangkat kerja. Mama sudah siapin makan di meja makan. Jangan lupa sarapan ya. Iya. Ratna. Kamu nih ya. Kamu kenapa sih? Kamu mukanya cemberut gitu? Beda, aku di rumah. Yuk langsung jalan. Oke. Mereka langsung berangkat ke tempat yang ingin mereka tuju. Ternyata tempat tersebut adalah diskotik. Mereka pun masuk ke dalam diskotik tersebut. Ratna melihat Nia berbincang dengan seorang laki-laki. Tiba-tiba laki-laki tersebut menghampiri Ratna dan mengajak Ratna ke sebuah kamar. Ratna dipaksa masuk dan terjadilah hal yang tidak diinginkan. Tanpa Ratna ketahui, ternyata teman curhatnya ini adalah seorang mucikari yang telah memberikan kenikmatan sementara tetapi menghancurkan masa depannya selamanya. Karena nasi telah menjadi bubur, maka Ratna memutuskan untuk melanjutkan perbuatannya ini karena dia telah merasakan kebahagiaan tersendiri dalam dirinya. Hal ini berlangsung dari tahun ke tahun sampai dia kuliah semester akhir di salah satu universitas swasta di Jakarta. Setiap dia melakukan pekerjaan tersebut, dia tidak begitu memperhatikan keamanan saat berhubungan dengan laki-laki yang menjadi langganannya, yang nyatanya juga dicurigai sebagai resiko tinggi penular HIV. Lama-kelamaan terjadi penurunan sistem kekebalan tubuh pada Ratna yang menimbulkan gejala seperti diare kronik, tapi Ratna hanya beli obat anti diare dan multivitamin. Dan di minggu-minggu berikutnya masih terjadi diare yang disertai dengan penurunan berat badan dan penurunan nafsu makan yang drastis. Orang tua Ratna pun baru menyadari keadaan anaknya saat itu dan merasa cemas dengan keadaan Ratna sekarang. Dan Mama Ratna langsung membawa Ratna ke puskesmas dekat rumahnya. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya, Dok. Saya mau bawa anak saya periksa. Dia sudah berapa hari diare dan kelihatan lebih kurus. Saya khawatir, Dok. Kalau boleh tahu nama anak Ibu siapa? Ratna, Dok. Baik, sebentar ya Bu, saya periksa anak Ibu dulu. Ayo Ratna, silakan berbaring. Dok, bagaimana kondisi anak saya?
Jadi begini Bu, saya sudah melakukan pemeriksaan terhadap anak Ibu, tapi kami belum bisa menyimpulkan diagnosis yang pasti untuk itu. Untuk itu kami akan rujuk Ratna ke rumah sakit agar bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kenapa dirujuk segala, Dok? Apakah penyakit anak saya ini parah? Bukan begitu Ibu, kami hanya ragu dengan pemeriksaan yang kami dapat. Jadi untuk itu sebaiknya Ratna dibawa ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan yang baik. Ini diserahkan ke pihak rumah sakit ya Ibu. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Selamat siang Ibu, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya, Bu. Tadi saya berobat ke puskesmas, sama puskesmas dikasih surat rujukan ke RS, Bu. Ibu, kalau boleh saya lihat surat rujukannya terlebih dahulu. Iya, Bu. Ini suratnya. Baik Bu, saya lengkapi berkasnya terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pak. Ini ada pasien rujukan dari Puskesmas Melati Pak. Apakah disuruh langsung ke ruangannya Pak? Oh iya, silahkan langsung masuk ke ruangan saya ya, Suster. Baik Pak, terima kasih. Permisi Pak. Silahkan masuk. Mari Bu. Ini Pak pasien rujukan dari Puskesmas Pak atas nama Ratna. Ini berkasnya Pak. Baik, terima kasih, Suster. Iya, silakan duduk Ibu. Saya permisi dulu Pak. Iya. Baik, sebelumnya dengan Ananda Ratna. Iya benar Pak. Jadi ibu orang tua Ratna. Iya, Pak. Saya benar orang tuanya Ratna. Boleh saya tahu apa saja keluhan Ratna? Saya belakangan ini diare terus Dok, berat badan saya turun drastis juga, males makan karena sariawan. Saya sudah beli obat di apotek rumah terdekat saya, tapi tetap tidak manjur Dok. Itu sebetulnya kita memerlukan pengecekan darah untuk mengetahui apa penyakit Ananda. Apakah Ratna mau cek darah terlebih dahulu? Ya Dok, saya mau. Baik, saya telepon asisten saya dulu. Halo Suster, apakah bisa ke ruangan saya sekarang? Baik, Pak. Saya segera ke sana. Permisi Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu Pak? Tolong Suster antari pasien ke ruangan laboratorium untuk pengecekan darah. Ini Oh, iya. berkasnya. Baik, mari deh ikut saya. Permisi Pak. Ya. Permisi. Ya. Bu, ini ada pasien mau cek darah Bu, ini berkasnya. Baik Sus, terima kasih. Mari deh ikut saya. Sus, ini saya sudah melakukan pengambilan darah. Nanti hasilnya saya akan antarkan ke ruangan ya. Baik Bu, terima kasih. Saya permisi dulu Ibu. Ya Ibu. Permisi Pak. Ya. Ini hasil labornya sudah keluar Pak. Terima kasih Suster, silahkan kembali ke ruang. Baik Pak, mari Pak. Ya. Baik, sebelumnya boleh saya tahu mengenai sedikit cerita tentang kehidupan, pergaulan, dan gaya hidup Ratna? Pergaulan saya baik-baik saja kok Dok. Ratna, di sini saya bukan bermaksud untuk ikut campur masalah pribadi, tapi menurut data yang saya terima dari laboratorium, Ratna ini mengidap penyakit yang cukup serius. Jadi saya perlu tahu bagaimana pola hidup Ratna belakangan ini. Saya jamin kerahasiaannya akan aman karena saya sebagai konselor akan memberikan solusi agar pasien cepat sembuh dari penyakitnya. Ratna, cerita saja nak, apa yang terjadi sebenarnya di kamu, apa yang dilakuin di belakang mama. Ma, Ratna minta maaf ya Ma. Ratna minta maaf sama Mama. Minta maaf kenapa nak? Cerita sama mama. Jadi begini Dok, saya akui saya salah. Karena saya merasa tidak diperhatikan sama mama saya Dok. Mama saya terlalu sibuk bekerja, nggak pernah ada waktu buat saya. Dan waktu itu, waktu saya masih SMA, saya terjerumus ke dunia hitam Dok. Saya dikenalkan oleh teman saya ke dunia hitam itu. Saya dijadikan PSK oleh teman saya Dok. Awalnya saya menolak, tapi lama-kelamaan
saya dapatkan di rumah, Dok. Perhatian, saya mendapatkan itu semua di sana, Dok. Banyak orang yang peduli dengan saya, dan itu berlanjut sampai sekarang, Dok. Tapi sejak penyakit ini menyerang tubuh saya jadi merasa daya tahan tubuh saya berkurang hari ke hari. Saya putuskan untuk menghentikan perbuatan saya itu, Dok. Apa? Kamu sadar gak sih Ratna apa yang kamu lakukan? Ratna minta maaf, Ma. Terima kasih Ratna sudah mau bercerita. Dan ibu, ini bukan sepenuhnya salah Ratna. Ratna ini bisa terjerumus karena kehilangan arah saat kurangnya perhatian dari ibu. Saya tidak menyangka, Dok. Saya cari uang buat dia, buat kehidupannya dia. Saya tidak mau mengabaikan dia, Dok. Saya paham Bu, tapi untuk sekarang yang terpenting adalah fokus untuk pengobatan untuk Ratna. Dari hasil yang saya dapatkan, Ratna positif HIV. Hah? Apa, Dok? Saya tahu ini berat, tapi penyesalan tidak datang di awal. Yang kita lakukan sekarang hanya bisa bergerak untuk mengobati HIV tersebut. Virus HIV ini dapat menyerang sistem imun. Penularannya bisa terjadi lewat hubungan seksual yang berdasarkan cerita Ratna, kemungkinan besar itu penyebabnya. Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Pertama, kami akan melakukan pengobatan dengan ARV, yaitu obat untuk memperlambat perkembangan virus HIV. ARV ini tidak menyembuhkan, tapi bisa menjaga daya tahan tubuh Ratna agar tetap stabil. Ratna harus rutin minum obat setiap hari. Iya, Dok, saya akan minum obatnya. Kami akan membantu yang terbaik, tapi pengobatan ini butuh waktu yang lama dan dukungan dari keluarga. Dan untuk ibu, tolong tingkatkan perhatian untuk Ratna. Ini bukan hanya soal fisik, tapi juga mental. Baik, Dok, saya mengerti sekarang. Maaf ya, Nak, Mama terlalu sibuk sampai mengabaikan kamu. Mama janji gak akan mengabaikan kamu lagi, Nak. Iya, Ma, Ratna juga minta maaf. Ratna udah ngecewain Mama. Tak apa Ratna, yang penting untuk sekarang adalah tetap semangat. Kita akan membantu sebaik mungkin. Ratna juga harus disiplin untuk minum obat ARV. Ibu terus dampingi, ingatkan dan doakan anak ibu. Ini bukan akhir, ini awal dari perjuangan bersama. Baik, Dok. Terima kasih sebelumnya ya, Dok. Saya selalu mengingatkan anak saya untuk minum obat. Saya tunggu kabar selanjutnya ya, Dok. Ya Bu, sama-sama. Semoga Ratna cepat sembuh. Baik, Dok, terima kasih. Setelah melakukan VCT dan dinyatakan positif mendapatkan penyakit HIV, Ratna hidup selayaknya orang sehat pada umumnya. Penggunaan obat ARV membuat kondisi virus HIV pada tubuhnya membaik dan tidak menjadi ganas. Dan ia pun kini bergabung dengan sebuah lembaga masyarakat. Ia termasuk salah satu orang yang memberikan motivasi di lembaga tersebut. Hubungannya dengan orang tuanya pun kembali harmonis.